Merhaba arkadaşlar, saya Humam dari Ambis Turkish, dan pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan pengantar mengenai bahasa Turki secara umum. Hadi başlayalım. Yang pertama, bahasa Turki itu dikategorikan sebagai bahasa Altaik atau Altaik language. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa konsep keluarga besar bahasa Altaik ini merupakan hipotesis yang sampai saat ini pun masih diperdebatkan. Kata Altaik itu sendiri diambil dari nama pegunungan Altai yang terletak di perbatasan 4 negara, yaitu Kazakhstan, Rusia, Mongolia, dan juga Cina. Penggunaan istilah Altaik Language Family ini pertama kali diusulkan pada tahun 1730 oleh Philip Johann von Stahlenberg. Jadi dia ini mengamati persamaan yang dimiliki tiga kelompok bahasa, namely kelompok bahasa Turkik, Mongolik, dan juga Tunggusik. Ini adalah peta persebaran penggunaan bahasa Altaik. Dan yang warna biru itu mewakili penggunaan bahasa Turkik, yang warna hijau bahasa Mongolik, dan yang warna merah itu bahasa Tunggusik. Nah, kemudian setelah dia amati, dia menemukan bahwa ketiga kelompok bahasa tersebut merupakan bahasa aglutinatif. Nanti akan kita bahas lebih lanjut mengenai bahasa aglutinatif. Dan juga menggunakan struktur kalimat SOV, subjek, objek, kemudian predikat. Berbeda dengan bahasa Indonesia yang menggunakan struktur kalimat SVO, subjek, predikat, lalu objek. Dan masih ada beberapa persamaan lainnya. Kemudian pada tahun 1857, Anton Boller mengusulkan bahasa Jepang agar dimasukkan ke dalam kelompok bahasa ini. Karena dia juga menemukan persamaan yang dimiliki bahasa Jepang dengan bahasa Altaik yang sudah diusulkan pada tahun 1730 tadi. Ternyata bahasa Jepang itu juga merupakan bahasa aglutinatif dan memiliki struktur kalimat SOV. Nah, kemudian pada tahun 1920, Gustav John Ramstedt dan Yevgeny Dmitrievich Polivanov juga mengusulkan agar bahasa Korea dimasukkan ke kelompok bahasa Altaik ini. Karena bahasa Korea itu juga merupakan bahasa aglutinatif dan juga memiliki struktur kalimat SOV. Tetapi persamaan yang dimiliki kelompok bahasa Turkik Mongolik Tunggusik itu sedikit berbeda dengan bahasa yang baru diusulkan, yaitu bahasa Jepang dan Korea. Oleh karena itu, kelompok bahasa yang baru diusulkan ini dimasukkan ke subkelas Makro-Altaik dan yang sebelumnya itu dimasukkan ke subkelas Mikro-Altaik. Dan bahasa Altaik yang awal tadi itu diberikan gelar Proto-Altaik. Jadi dalam hipotesis ini, Proto-Altaik itu adalah bahasa nenek moyang yang seiring berjalannya waktu berkembang menjadi bahasa Altaik lainnya seperti bahasa Turkik, Mongolik, Tunggusik, Japonik, dan juga Koreanik. Mari kita lakukan perbandingan urutan kata dan sedikit kasus grammar dalam tiga bahasa Altaik, yaitu bahasa Jepang, Korea, dan juga bahasa Turki. Kita ambil kalimat I go to school every day. Dalam bahasa Jepangnya, kita katakan Watashi wa mainichi gakkoe ikimasu. Dalam bahasa Korea, nanen mail hakkyoe ganda, dan dalam bahasa Turki, ben her gün okula giderim. Seperti yang sudah kita katakan sebelumnya, bahasa Altaik itu memiliki struktur kalimat SOV, subjek, objek, dan predikat. Tetapi dalam kalimat ini, karena kita menggunakan kata kerja intransitif, yang artinya kita tidak mempunyai objek, maka di kalimat ini tidak terdapat objek. Tetapi sebagai gantinya kita memakai keterangan tempat. Nah, jadi dalam ketiga bahasa tadi, bahasa Jepang, Korea, dan juga bahasa Turki, subjek itu diletakkan pertama, dan kata kerja, predikat itu selalu diletakkan terakhir. Dan juga keterangan tempat dan keterangan waktu itu letaknya juga sama. Kasus grammar yang tadi sudah sempat kita singgung itu adalah posposisi. Nah, dalam bahasa Indonesia kita menggunakan preposisi seperti ke sekolah, di sekolah. Tetapi dalam bahasa Altaik kita menggunakan posposisi. Sebenarnya
bukan posposisi, karena dalam bahasa Jepang eh, ini lebih dikenal dengan istilah partikel, karena dalam bahasa Jepang itu tidak terdapat spasi, dan bahasa Korea dan bahasa Turki ini dikenal dengan istilah suffix atau imbuhan akhiran. Karena kalau kita bilang posposisi, berarti dia merupakan kata terpisah, ada spasinya di sana. Tetapi dalam bahasa Korea dan Turki, dia menyatu ke keterangan tempatnya, ke nama tempat. Jadi dia adalah suffix atau imbuhan akhiran. Tapi tetap saja letaknya itu setelah keterangan tempat seperti posposisi. Jadi jika kalian adalah anime lovers yang sudah sering mendengar bahasa Jepang ataupun Korean drama lovers, K-popers, berarti kalian memiliki sedikit basic untuk mempelajari bahasa Turki. Selanjutnya, bahasa Turki adalah bahasa aglutinatif. Nah, kata aglutinatif ini berasal dari bahasa Latin agglutinare yang artinya to glue together. Nah, ini adalah peta berdasarkan morphological typology dan ada 4 jenisnya, yaitu analytical, fusional, agglutinatif, dan polysyntactic. Nah, jadi bahasa Altaik tadi dari Turki, Mongolia, dan juga Jepang, Korea itu termasuk bahasa aglutinatif. Ternyata bahasa Austronesia dari Madagaskar sampai Filipina itu juga merupakan bahasa aglutinatif. Jadi kita sudah jadi kita yang sehari-harinya menggunakan bahasa aglutinatif saat mempelajari bahasa aglutinatif lainnya seperti bahasa Turki, Korea, dan Jepang tidak akan begitu menemukan permasalahan ataupun kesulitan. Nah, dalam peta ini juga bisa kita simpulkan ternyata bahasa Cina dan bahasa Jepang itu sangat berbeda karena bahasa Cina itu adalah bahasa analytical dan bahasa Jepang adalah bahasa aglutinatif. Jadi bahasa Jepang itu lebih erat kaitannya dengan bahasa Turki ketimbang bahasa Cina. Tetapi kalau kita berbicara tentang tulisan, kita bisa saja benar karena tulisan Jepang itu diambil dari tulisan Cina. Nah, mari kita lakukan perbandingan antara bahasa analytical, yaitu bahasa Inggris, dengan bahasa aglutinatif, bahasa Turki. Dalam bahasa Inggris, kalimat I am going itu adalah gidiorum dalam bahasa Turkinya. Yang awalnya 3 kata, dalam bahasa Turkinya hanya menjadi 1 kata, gidiyorum. Nah, jadi kata git itu adalah go, ior itu menunjukkan tensesnya, yaitu present continuous tense, be going, dan itu adalah personal pronoun. Jadi dia ini fungsinya menunjukkan siapa subjek yang sedang melakukan uh, kegiatan gidior, gidiorum, I am going. Kemudian kalimat from our books, dari buku-buku kami, dalam bahasa Turkinya, kitab larımızdan. Hanya ada 1 kata. Nah, kata kitab itu berarti buku, dan suffix lar di sini berfungsi untuk menunjukkan pluralitas atau jamak. Nah, sedangkan emes itu adalah possessive pronoun milik kami, our, dan yang terakhir dan ini adalah suffix yang artinya dari. Sedangkan di dalam bahasa Inggris itu adalah uh, preposition atau kata depan. Kemudian kalimat saya akan memberhentikan dia dalam bahasa Turkinya onu durduracağım. Hanya ada 2 kata. Ingat, kalau bahasa Indonesia, kita menggunakan struktur kalimat subjek, predikat, dan objek. Sedangkan dalam bahasa Turki, kita menggunakan struktur kalimat subjek, objek, dan predikat. Jadi, objeknya itu ada di awal. Onu durduracağım. Nah, kenapa tidak ada subjek di kalimat ini? Jadi, subjek di kalimat ini bisa kita omit, bisa kita tidak tulis, karena di ujungnya itu setelah predikat, setelah kata kerjanya,
kita sudah menambahkan personal pronoun. Jadi ini tidak begitu wajib untuk kita tulis ben onu durdurajam. Nah, onu itu adalah objeknya dia. Dur itu kata kerja yang artinya berhenti. Dur yang kedua itu menambahkan arti memkan, memberhentikan. Ajak di sini itu artinya akan. Dan yang terakhir personal pronoun. Onu durdurajam. Satu kalimat yang lumayan terkenal di dalam bahasa Turki yang lumayan panjang adalah Indonesia lelastaramadaklaramesdan mesenes atau Avrupa lelastaramadaklaramesdan mesenes. Kalau sedikit susah, mari kita pisahkan sedikit. Indonesia lelastaramadaklaramesdan mesenes ini ada dua kata dan jika kita terjemahkan ke bahasa Indonesia artinya adalah apakah kamu termasuk orang-orang yang tidak bisa kami Indonesiasisasi? Atau apakah kamu termasuk orang-orang yang tidak bisa kami jadikan orang Indonesia? Nah, jadi dalam bahasa Turki sehari-hari, mereka tidak akan menggunakan sufiks yang terlalu panjang seperti ini, paling tidak hanya 2 atau 3 sufiks. Selanjutnya, bahasa Turki adalah bahasa yang harmonis. Contohnya, penggunaan plural suffix. Nah, di buku-buku kita akan menemukan bahwa plural suffix itu ditulis dengan tanda hubung lar. Dan huruf A-nya akan ditulis dengan huruf kapital. Nah, ini artinya huruf A ini mempunyai versi lain selain huruf A. Yaitu ada lar dan juga ler. Nah, kapan kita gunakan lar? Kapan kita gunakan ler? Mari kita lihat. Jika kata benda yang huruf vokal terakhirnya itu adalah A, E, O, U, maka kita akan menggunakan versi lar. Contohnya, ini mobil, dalam bahasa Turkinya adalah araba. Araba, huruf vokal terakhirnya adalah A, maka jika mobil itu lebih dari satu, kita akan menyebutnya arabalar. Tetapi kata benda yang huruf vokal terakhirnya E, I, O, U, kita akan menggunakan versi ler. Contohnya, rumah, F, jika rumahnya ada lebih dari satu, maka kita katakan evler. Kemudian contohnya lagi ada pada past tense suffix. Nah, tetapi di past tense suffix itu ada dua huruf yang ditulis dengan huruf besar. Artinya, huruf D di sini punya versi yang lain selain huruf D, dan huruf E di sini punya versi yang lain. Dan itu adalah de, di, du, te, ti, tu, tu. Contohnya adalah kata kerja to smile. Itu dalam bahasa Turkinya gul. Kalau dijadikan past tense, he smiled, guldu. Nah, karena gul itu huruf vokal terakhirnya adalah U yang ada titik duanya, maka kita menggunakan versi yang harmonis, yang suaranya, yang bunyinya harmonis dengan vokal terakhirnya, yaitu do. Kemudian, kata kerja to understand, anla, jika kita jadikan kalimat past, kalimat lampau, I understood, maka jadinya anladem. Anladem. Nah, kata kerja anla berakhir dengan huruf vokal A, maka kita gunakan yang de. Nah, ini ada aturannya, aturan vowel harmoni. Nanti akan kita bahas di video-video lainnya. Dan kata kerja to meet, bertemu, itu adalah bulush. Lampaunya seperti we met, buluştuk. Nah, di sini baru kita menggunakan versi yang huruf T. Kenapa? Nah, sebelumnya huruf U di sini sudah tahu kan? Karena dia bunyinya harmoni.
kita gunakan yang tu atau du karena vokal terakhir dari kata kerja bulus itu adalah u, tetapi ternyata kata kerja bulus itu berakhir dengan huruf she. Oleh karena itu kita menggunakan t instead of d. Nah, kasus yang di highlight warna kuning di sini itu adalah vokal harmoni, sedangkan yang warna hijau ini adalah konsonan harmoni. Jadi harmonisasi dalam bahasa Turki itu ada dua jenisnya. Yang pertama vokal harmoni, dan yang kedua konsonan harmoni. Nah, kasus-kasus vokal harmoni ini jauh lebih banyak ketimbang konsonan harmoni. Kita masuk ke alfabet Turki. Jadi Turki menggunakan alfabet Latin sejak tahun 1928. Sebelumnya, selama lebih dari 1000 tahun, bahasa Turki ini ditulis dengan alfabet Arab, tetapi karena beberapa pertimbangan, pemerintah Turki yang baru merubahnya menjadi alfabet Latin. Salah satunya adalah karena bahasa Turki itu sangat kaya dengan huruf-huruf vokal, huruf vowel, sedangkan bahasa Arab itu kebalikannya sangat kaya dengan huruf konsonan. Nah, jadi alfabet yang baru itu, alfabet Latinnya berjumlah 29 huruf dengan 21 huruf konsonan dan 8 huruf vokal. Juga terdapat 7 huruf modifikasi dari alfabet Latin dan tidak ada huruf QWX. Nah, alfabet standar dari A sampai Z, maksudnya alfabet standar yang kita gunakan dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris, itu ada 26, sedangkan bahasa Turki, alfabetnya ada 29. Dengan 7 huruf modifikasi tadi, dan tidak terdapat huruf QWX. Nah, perbedaannya, huruf C di sini itu dibaca J, dan yang ada ekor di bawahnya ini dibaca C. Jadi nama Presiden Turki sekarang ini tidak dibaca Recep, tapi dibaca Recep Tayyip. Ini bukan Erdogan, tapi Erdoğan. Nah, karena huruf G-nya itu ada topinya, ini disebut yumuşak G. Jadi yumuşak itu artinya halus, makanya kita tidak baca seperti G biasa, kita baca seperti Erdoğan. Kemudian bahasa Turki, jadi bahasa Turki itu dalam bahasa Turkinya adalah Türkçe. C di sini kita baca C seperti biasa. Kemudian huruf E yang tidak punya titik di atasnya itu dibaca E. Sedangkan huruf I yang ada titik atasnya itu dibaca I seperti biasa. Jadi Osmanlı İmparatorluğu. Nah, ini juga ada yumuşak G. Ini artinya Kekaisaran Utsmaniyah. Osmanlı İmparatorluğu. Sınıf itu artinya kelas. Türkçe artinya bahasa Turki. Recep Tayyip Erdoğan itu nama presiden Turki yang sekarang. Yang terakhir, bahasa Turki adalah bahasa fonetik. Artinya, setiap huruf di sini, setiap huruf di alfabet Turki hanya mempunyai satu bunyi. Jadi pelafalan huruf A dalam kata araba, elma, ataupun kalem, huruf A-nya itu dilafalkan dengan cara yang sama, dengan bunyi yang sama. Araba, elma, kalem. Araba itu artinya mobil, elma apel, dan kalem itu pena. Contoh lainnya adalah pelafalan huruf J. J dalam kata onje, juma, dan salenjak itu diucapkan atau dilafalkan dengan bunyi yang sama. Jadi onje itu artinya before atau sebelum, juma itu hari Jumat, dan salenjak itu adalah ayunan. Dan ini sangat konsisten di dalam bahasa Turki.
Jadi kita sudah bisa membaca kata apapun dalam bahasa Turki jika kita sudah bisa membaca alfabet Turki dengan benar. Tentunya ini merupakan salah satu kemudahan dalam mempelajari bahasa Turki karena bahasanya adalah bahasa fonetik. Ini berbeda dengan bahasa Inggris. Contohnya, pelafalan huruf A dalam kata car, water, dan day itu berbeda. Juga dalam bahasa Indonesia, kita mempunyai dua cara untuk melafalkan huruf E dengan enak. E di sini lebih halus dan E di sini lebih kasar. Nah, dalam bahasa Inggris, kata Pacific Ocean, ternyata huruf C di Pacific Ocean itu dilafalkan dengan cara yang berbeda-beda. Pacific Ocean. Jadi dalam bahasa Inggris, walaupun kita sudah tahu cara baca alfabet dari A sampai Z, pada saat menemukan sebuah kata, kita harus tahu dulu bagaimana cara melafalkannya. Karena bisa jadi huruf-huruf yang terdapat di sana, di kata yang baru kita temukan itu, mempunyai pelafalan yang berbeda. Dan ini tidak ditemukan dalam bahasa Turki. Karena bahasa Turki itu bunyi dan tulisannya itu konsisten mempunyai satu bunyi yang sama. Nah, mungkin sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.